Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Surya Triananda dengan NIM 2111211030 dari IKM kelas A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tentang proses pencernaan dan gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu proses pencernaan. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Proses mekanik dilakukan oleh gigi, dan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan lain sebagainya. Kemudian, makanan masuk melalui kerongkongan. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan. Kemudian setelah dari kerongkongan, makanan masuk menuju lambung. Makanan akan dihaluskan melalui otot-otot lambung. Kemudian enzim pada pepsin mengubah protein menjadi asam amino dan renin mengubah protein menjadi kasein dan HCl. Kemudian makanan menuju ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari dan jejunum atau usus kosong dan ileum yaitu usus penyerapan. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus besar. Setelah nutrisi yang diserap di usus halus, sisa-sisa makanan yang mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi fases atau kotoran. Kemudian terjadi proses pada rektum dan anus. Fases akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, fases yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Kemudian ada gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan. Pada kali ini saya mengambil penyakit sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda. Namun umumnya dalam 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang tersebut mengalami konstipasi. Akibatnya tinja menjadi kering dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan dari anus. Buang air besar merupakan tahap terakhir proses pencernaan. Dalam sistem pencernaan manusia, makanan yang dikonsumsi menuju lambung, usus kecil, kemudian usus besar. Setelah air dan nutrisi yang diperlukan tubuh diserap dalam usus, sisa makanan tersebut lalu dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Setiap orang sekali bisa mengalami konstipasi, namun biasanya bukan merupakan kondisi yang serius. Kemudian penyebab konstipasi bisa lebih dari satu faktor, misalnya adalah dari pola makan dan hidup yang buruk, kemudian atau kondisi medis tertentu. Sementara pada anak-anak, selain beberapa penyebab yang telah disebutkan, kebiasaan menahan keinginan untuk buang air besar atau stres juga dapat membuat mereka mengalami sembelit. Untuk mengatasi konstipasi, langkah penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, pemberian obat atau laksatif atau pencahar, atau prosedur operasi.